Yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya, kita itu harusnya hidup dengan standar kita sendiri ya teman-teman ya, bukan standar orang lain ya. Kalau standar orang lain itu dia tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di channel Mas Harto. Mas Harto kali ini mau bahas anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah kecemasan ya, kecemasan, kegelisahan yang intens terus menerus. Nah, itu namanya anxiety disorder. Kalau manusia normal itu mengalami kegelisahan wajar, mengalami kecemasan wajar ketika menghadapi sesuatu ya. Contoh misalnya kalau mau ujian, mau wawancara, terus ada peristiwa-peristiwa duka, itu ada kegelisahan, ada kecemasan, itu wajar ya bagi yang normal. Nah, kita ini penderita anxiety itu kecemasannya nggak hilang-hilang, alias terus menerus, continue ya toh, enggak selesai-selesai. Nah, itu namanya anxiety disorder. Jadi kecemasan yang tidak segera hilang ya, muncul. Nah, kecemasan itu awalnya dari mana sih sebetulnya, datangnya itu dari mana? Itu harus kita ketahui dulu ya. Nah, ini kita santai-santai aja bahas masalah anxiety atau kecemasan ya. Kecemasan itu macam-macam ya. Ada kecemasan tentang bertemu dengan orang, nah itu sering terjadi tuh. Terus kecemasan masalah penyakit ya, penyakit yang diderita nggak kunjung-kunjung sembuh, terus jadi cemas. Terus kecemasan tentang wes macam-macam. Mungkin teman-teman bisa sharing lah di komen, nanti kita bahas sama-sama ya. Soalnya Mas Harto, kalau Mas Harto sendiri itu kecemasannya itu ya ketika naik motor, apalagi malam ya, karena pandangannya udah nggak jelas. Di malam itu kalau ada sorot lampu dari depan itu, wah itu kayak rasanya gimana gitu ya. Dulu, sekarang ya alhamdulillah sudah mulai berkurang. Terus gimana sih sebetulnya biar kecemasan itu berkurang ya? Ya kita harus harus bisa mengolah pikiran ya, mengendalikan pikiran. Kalau Mas Harto itu belajar tentang mengendalikan pikiran. Jadi pikiran itulah sebetulnya sumber dari kecemasan. Jadi kalau kita bedah dulu ya, ada 3 ini ya teman-teman ya, 3 ya. 3 pikiran itu dibagi 3 ya. Satu adalah pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan analisa. Nah, kalau pikiran sadar itu ya pikiran ketika kita beraktivitas. Kalau pikiran bawah sadar itu pikiran yang sudah tertanam ya, tertanam lama sekali. Itu biasanya dari kecil ya, dari lahir mungkin ya, terus sudah mulai tertanam. Karena prinsipnya gini, pikiran alam bawah sadar itu kan pada posisi 0 sampai 7 itu dia masih kebuka ya, posisinya kebuka. Jadi semua informasi yang ada itu dari bayi sampai umur 7 tahun itu masuk semua. Nah, begitu 7 tahun ke atas dia mulai nutup. Nah, inilah yang kita alami sekarang. Ketika kita sudah di atas 7 tahun itu alam bawah sadarnya sudah mulai ketutup. Nah, setelah ketutup ini informasi-informasi yang masuk itu ya sebatas informasi yang mempengaruhi pikiran kita.
Nah, kadang-kadang ketika kita mengalami trauma batin, nah itu posisi buka, kemudian masuk, kemudian nutup lagi. Nah itu. Nah, ketika mungkin kita mengalami trauma batin, terbawa mimpi dan sebagainya, nah itu mulai tertanam itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mulai membersihkan pikiran-pikiran alam sadar ya? Sebelum ke sana ada satu lagi tadi, analisa ya. Jadi dalam hidup itu kita selalu dihadapkan dengan 3 unsur tadi ya. Jadi pertama adalah alam sadar kita karena kita beraktivitas, kemudian alam bawah sadar, kemudian analisa. Nah, yang menyebabkan kita itu sering mengalami kecemasan itu karena banyaknya informasi banyaknya informasi yang masuk ke dalam otak kita ya. Nah, itu yang menjadi sumber-sumber kecemasan. Tapi informasi itu tidak hanya sekedar masuk, tapi juga kita analisa. Makanya di video Mas Hato sebelumnya memberi jarak antara pikiran dan peristiwa itu adalah kunci untuk mengendalikan ya. Jadi ketika ada peristiwa itu jangan langsung kita ambil ya, kita perhatikan dulu, kita beri jarak dulu ya dengan diri kita ya, sehingga peristiwa apapun yang masuk dalam pikiran kita itu tidak memengaruhi kejiwaan kita secara dominan ya. Makanya kalau kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tadi, maka yang timbul tadi kecemasan, teman-teman. Jadi gimana itu caranya, Mas Hato? Ya, kita setiap bangun tidur atau menjelang tidur itu harus mulai mensugesti diri kita dengan hal yang positif ya. Dengan hal yang baik-baik lah, yang enak-enak, yang damai gitu kan. Yang intinya itu adalah men-setting ulang pikiran bawah sadar kita untuk mempunyai keyakinan bahwa kita itu baik-baik saja gitu loh, nggak ada masalah itu loh, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kecemasan itu kan sebenarnya kekhawatiran yang berlebihan tentang sesuatu hal yang dalam pikiran kita, kan itu toh, nggak ada yang lain sebetulnya, sumbernya cuma itu. Nah, kalau di dunia medis itu biasanya untuk mengendalikannya itu dikasih obat, teman-teman ya. Biasanya kan psikiater yang boleh boleh membuat resep untuk gangguan kejiwaan. Ingat ya, gangguan kejiwaan itu bukan bukan gila, bukan. Gangguan kejiwaan itu ya sebetulnya masih ringan ya, karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang perlu didalami ya. Jadi intinya kalau orang yang gila atau ODGJ atau orang gak waras itu, dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, teman-teman kan masih bisa kan mengendalikan dirinya sendiri, walaupun kadang-kadang hampir loss of control ya, itu bisa terjadi itu. Tapi ya kalau sekedar kecemasan itu sebenarnya nggak sampai seperti itu. Makanya ini harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Terus apa yang diomongkan oleh orang-orang yang expert di bidangnya itu ya kita dengerin dulu ya, karena penolakan itulah sebetulnya alam bawah sadar kita itu tidak mau dirubah. Kayak misalnya dikasih tahu mengendalikan pikiran gitu ya, tapi kok mengendalikan pikiran kok bisa sembuh, gimana, apa ada hubungannya gitu kan. Nah, itulah yang mungkin menjadikan teman-teman tuh mungkin sulit untuk sembuh gitu ya. Nah, Mas Hato juga pernah membahas tentang mencari trigger ya, pencetusnya ya, itu juga penting ya.
karena begitu tahu sumbernya, titiknya di mana, itu nanti kita akan lebih mudah untuk menemukan dari akar kecemasan tadi. Setelah ketemu gimana ya? Setelah ketemu ya, kalau bisa kita selesaikan, tapi kalau misalnya tidak bisa ya, kalau saran Mas Hato sih sebetulnya untuk menghindar ya. Menghindar itu bukan berarti melarikan diri dari keadaan, tapi untuk sementara waktu jaga jarak dengan sumber-sumber trauma tadi ya. Mungkin caranya ya jalan-jalan, rekreasi, atau kalau ada saudara mungkin bisa ya nginep sehari 2 hari ke tempat saudara. Itu untuk apa ya? Untuk memberi jarak. Karena ketika sumber trauma itu dekat dengan diri kita setiap saat 24 jam, itu mau tidak mau ya harus ada jarak dulu untuk biar tubuh kita itu mulai memperbaiki ya, kejiwaan kita tuh mulai tenang dulu, rileks dulu. Karena ya namanya sumber trauma itu kalau dekat ya selalu akan memicu. Itu menurut pengalaman Mas Hato seperti itu. Nah, kalau teman-teman itu ingin merubah alam bawah sadar, itu ya caranya seperti itu. Jadi mau tidur atau bangun tidur. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin mudah untuk sholat tahajud, itu bisa di 2/3 malam, itu juga bisa. Nah, itu juga bagus juga waktu itu untuk namanya membersihkan sampah-sampah trauma ya. Jadi kecemasan itu tuh sebetulnya ya sumbernya di situ, nggak ada yang lain. Karena itu adalah hasil dari pikiran dan analisa kita sendiri ya. Itu itu hasil dari olah dan pikiran kita sendiri, dari analisa kita sendiri. Kadang-kadang sesuatu yang kita prasangkakan, kita pikirkan, kita analisakan, itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya ya. Misal ya, kita takut keluar rumah, takut ketemu orang. Sebetulnya kita takutkan itu apa? Yang kita takutkan adalah penolakan. Bukan takut pada orangnya tuh serem atau gimana, enggak. Itu karena kita tuh takut penolakan. Nah, kalau kita takut penolakan itu ya kita bersikap cuek aja. Orang mau senyum, mau nyapa, mau menghargai kita apa enggak, itu enggak urusan. Itu kita juga belajar untuk lebih cuek. Itu juga termasuk bagian dari terapi juga. Atau kalau di Jawanya itu istilahnya apa, luweh-luweh gitu ya, luweh lah, kuno lah ya kan. Jadi bersikap tidak peduli itu bukan negatif, kadang-kadang itu positif untuk orang-orang seperti kita. Ya kan. Nah, coba teman-teman untuk mulai mempelajari itu ya, mempraktekkan terutama ya. Memang nggak mudah sih ya, makanya kita sering-seringlah untuk berpikir dan merenung. Bukan merenungi sumber penderitaan tadi, tapi merenungi sumber-sumbernya itu, sehingga kita tahu cara penyelesaiannya. Terus setelah tahu ya kita mencoba untuk menyelesaikan itu. Jadi anxiety disorder ini dalam dunia medis, di dunia itu masih jadi perdebatan ya. Dan itu ternyata penderitanya banyak di seluruh dunia ini. Itu masalah-masalah gangguan gangguan mental, gangguan kejiwaan yang sebetulnya itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi cemas, gelisah, takut mati dan sebagainya itu ya. Nanti efeknya apa? Keringat dingin, atau jantung berdebar-debar, terus apalagi asam lambung naik, sendawa, keliengan, wah itu
Nah, teman saya tuh malah ada yang pingsan. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya penyakit itu tuh tidak membahayakan gitu ya, asal kita tahu cara penanganannya. Terus teman-teman, saran saya ya, berusaha untuk ini ya, berusaha untuk apa namanya, nah ini konsumsi obat-obat herbal seperti ini adalah kunyit ya, kunyit yang kuning ya. Nah, kunyit itu ada yang putih, ini yang kuning. Ini diminum tapi jangan terlalu sering. Kalau ada daun kelor ya daun kelor direbus 2 gelas jadikan 1 gelas atau 3 gelas jadikan 2 gelas, tapi jangan lama-lama merebusnya, diminum airnya. Kalau misalnya nggak doyan ya dibuat itu apa namanya, sayur bening ya, sayur bayam, kayak sayur bayam itu juga enak ya kelornya, itu kandungannya sangat luar biasa ya, daun kelor itu bagian dari memperbaiki unsur-unsur di dalam fisik kita, sehingga nantinya ketika kita mengalami kecemasan itu fisik kita tuh kuat. Kenapa ada efek-efeknya itu ya, karena fisik kita itu tidak kuat. Nah, kelemahan fisik kita itu kan mungkin disebabkan karena kita kurang olahraga, kurang mengkonsumsi makanan bergizi, kurang atau terlalu banyak pengaruh obat-obat kimia dan sebagainya, atau ketergantungan alkohol. Nah, itu juga mempengaruhi daripada organ-organ tubuh kita ya. Jadi teman-teman ya yang menderita kecemasan itu cobalah untuk mulai mengendalikan pikiran. Pikiran itu sangat mempengaruhi sekali dengan kecemasan tadi. Coba teman-teman bisa tonton video-video yang lain ya, itu rata-rata hampir sama ya. Baik itu ya, Mas Arto nggak sombong ya, dokter yang sudah berpengalaman belasan tahun ya menangani psikosomatis, ANSI itu ya seperti itu. Kita harus mulai berpikir tentang, oh kita ini siapa gitu kan. Terus kita juga harus bisa bersyukur gitu kan, bersyukur, terus membangun kesadaran yang perlu dibangun adalah kesadaran saat ini ya teman-teman ya. Karena sumber penderitaan itu ada dua. Sumber penderitaan itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah masa lalu, dan yang kedua adalah masa depan. Masa lalu apa ya? Masa lalu itu peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Itu tidak akan kembali teman-teman ya, tidak akan kembali. Peristiwa yang sudah berlalu itu tidak akan kembali, dan disesali pun itu tidak ada gunanya, karena itu sudah terjadi, sudah lewat. Nah, itulah sumber penderitaan. Nah, yang kedua ya, yang kedua teman-teman, itu adalah masa depan. Jadi tadi ada masa lalu, dan yang kedua adalah masa depan. Masa depan itu belum terjadi teman-teman, belum terjadi kok kita pikirkan. Nah, itu ya membuang-buang energi. Jadi yang perlu dibangun adalah kesadaran saat ini. Kesadaran saat inilah yang sebetulnya harus kita mulai bangun, mulai kita sadari bahwa inilah kenikmatan yang Tuhan berikan kepada diri kita. Maka nanti jatuhnya adalah syukur ya, rasa bersyukur yang luar biasa ya. Dan sekarang ini posisinya kan teman-teman tuh tidak kekurangan ya, maksudnya ya bisa makan, bisa minum ya kan, tidur nggak kehujanan, tidak kepanasan. Mungkin ada yang sudah memiliki motor atau mobil, bahkan tempat tinggal yang bagus. Itu sebetulnya adalah kenikmatan yang menjadi, dan kita bersyukur bersyukur untuk mensyukuri keadaan saat ini. Dan yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ya, kita itu harusnya hidup dengan standar kita sendiri ya teman-teman ya,
bukan standar orang lain ya. Kalau standar orang lain itu dia tidak akan mendatangkan kebahagiaan, karena kita akan selalu merasa kurang itu ya, dan kita akan mengejar standar orang lain, padahal kita sendiri itu punya standar kita sendiri. Maka jadilah diri kita sendiri, terus kita bangun standar kebahagiaan kita sendiri ya. Nah itulah teman-teman ya, bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari materi ya, karena kebahagiaan materi itu pasti ada batasnya. Contoh misalnya kita baru beli HP baru ya, itu kebahagiaannya itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, pasti ada batasnya. Lama-lama kita juga sudah biasa dengan HP itu. Begitu juga motor, mobil, TV, semua materi yang ada di dunia ini itu kebahagiaannya adalah kebahagiaan terbatas, teman-teman. Nah itu mungkin ya yang bisa Mas Harto sampaikan. Kurang dan lebihnya Mas Harto mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Pokoknya hadapilah penyakit ini dengan sabar, dengan semangat, jangan putus asa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.